Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, kita lanjutin lagi ya readingan kita sebelumnya ya. Kita akan lihat situasinya. Ada petunjuk apa lagi untukmu? Oke, readingan ini sifatnya general. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Readingan ini berlaku untuk semua orang. Mau kamu cowok apa cewek, silakan disimak terlebih dahulu ya. Dan nomor WhatsApp ada di deskripsi video ini. Jika ada yang mau coaching atau berkonsultasi ya. Ini masih energi di November dan juga masih kita akan bahas tentang energi purnama ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan di readingan sebelumnya. Kita lanjutin lagi ya di sini ya. Oh iya nih. Dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Boleh deh absen dulu yuk. Oke. Jadi dalam beberapa hari ke depan ya, aku dapat clue untuk teman-teman semua. Ini tentang dirimu. Jika ada di antara kamu ke depannya yang bisa jadi kamu ngerasa kayak sendiri, aku ngerasa ada di antara kamu merasa sendiri, merasa dicueki, merasa tidak dihargai, atau mungkin kamu melihat orang-orang di sekitarmu itu pada cuek, pada sibuk masing-masing, gitu. Ya, atau mungkin ada di antara kamu yang sedang merasakan hal itu. Oke, gini ya. Ini akan saya kupas terlebih dahulu agar teman-teman bisa memahami situasi di bulan ini. Oke, karena sekali lagi kita tidak bisa selalu menyalahkan mereka yang cuek dan lain sebagainya. Kita tidak bisa selalu menyalahkan itu. Di bulan November ini atau di energi purnama, ya kan di video sebelumnya sudah saya bahas bahwa semangat itu sedang berapi-api, orang lagi pada sibuk dengan dunia masing-masing, mereka sedang berjuang untuk hidup mereka masing-masing. Jadi banyak orang di bulan ini sedang sibuk dengan aktivitas dan kehidupan masing-masing. Jadi ketika kamu melihat orang-orang di sekitar kamu, kok mereka cuek, kok mereka tidak peduli, itu tidak selalu tentang kamu yang salah. Tidak selalu tentang mereka yang membenci, apakah mereka toksik lah begini begitu, itu belum tentu. Jadi kita harus bijak melihat suatu situasi atau suasana, dan juga kita harus bisa melihat diri kita sendiri. Nah, kesendirian yang kamu rasakan ya, ketika kamu merasa aku berjuang sendiri saat ini, aku melakukan apa-apa sendiri. Mungkin ada di antara kamu punya pasangan, punya saudara, punya teman, tapi kamu ngerasa dirimu sendiri di sini. Gitu loh. Ya, semuanya kamu pikirkan sendiri, semuanya kamu lakukan sendiri. Lur, ya. Mereka bukan mereka bukan tidak peduli denganmu, tidak. Ya. Ketika kamu merasa sendiri di beberapa hari ini atau beberapa waktu ke depan, kalau misalkan kamu merasakan hal itu, Lur, kamu nggak sendirian kok. Serius. Bahkan orang-orang yang kamu lihat di sekitar kamu, yang terlihatnya tertawa, yang terlihatnya hahaha, yang terlihat bahagia, sebenarnya di dalam hati mereka juga merasa kesepian loh. Mereka juga banyak yang merasakan kesendirian. Cuman bedanya mereka itu punya cara untuk menutupi itu semua. Jadi seakan-akan tidak terlihat. Seakan-akan mereka bahagia. Tapi sebenarnya enggak, Lur.
mereka juga merasakan kok apa yang kita rasakan. Kayak gitu loh ya. Nah, jadi di sini jangan bersedih, jangan berkecil hati ketika kamu merasakan kehidupan ini seorang diri. Kamu berdiri sendiri di dalam keramaian. Kanan kirimu banyak orang tapi kamu merasa sendiri di sini. Kamu jangan berkecil hati. Bisa jadi masa kesendirian kamu ini ya agar kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan, agar kamu bisa lebih dekat dengan semesta, agar kamu bisa mengkoreksi diri. Sebenarnya kesendirian itu adalah momen yang penuh dengan makna. Sendiri itu tidak selalu buruk kok. Banyak loh orang di luar sana yang terkadang itu pingin sendiri, dan juga banyak juga di antara kamu yang hadir di sini. Ya bulan ini aku memang lagi pengen sendiri kok, lagi agak malas berinteraksi dengan banyak orang, atau agak malas berinteraksi dengan orang-orang yang nggak penting kayak gitu. Aku ngerasa banyak banget di antara kamu di bulan ini yang ya lebih suka dengan dirimu, lagi pengen sendiri dengan dirimu, lagi pengen bahagia dengan dirimu sendiri, kayak gitu ya. Dan juga di sini untuk kamu yang mungkin ada di antara kamu yang ngerasa sedih dengan kesendirian itu, lu harus berpikir lebih luas lagi deh, saranku ya. Gitu loh. Karena kesendirian yang kamu rasakan ini bukan karena alam membenci, bukan karena ada karma, bukan karena Tuhan marah, enggak. Tapi ada makna yang dalam di balik itu semua. Mungkin alam ini sedang membuat kamu atau menghindarkan kamu dari orang-orang yang busuk, dari orang-orang yang beracun. Ya, coba deh berpikir lebih luas lagi ya. Jadi jangan selalu negatif dengan diri sendiri, jangan suka insecure juga, ya. Oke. Wow. Ya, bulan ini tuh bulan yang menurutku seru banget ya, karena ya semoga sampai ke akhir bulan ini, sampai ke akhir bulan November ini, hawa semangat, hawa energik, hawa positif, ya hawa rezeki yang baik-baik semoga terus berjalan sampai akhir bulan ini. Kayak gitu. Karena aku ngerasa ini sudah mulai ada beberapa ya di antara kamu yang alami gejolak perasaan. Ini ada godaan batin atau perasaan, ya mungkin masalah kesendirian tadi sudah kita bahas. Dan please sekali lagi saya tegaskan, please kamu jangan berkecil hati dan please jangan bersedih ya. Untuk kamu yang ngerasa sendiri ya, gitu, kamu nggak sendirian kok, serius gitu. Banyak energi baik di antara dirimu tuh banyak sebenarnya, kayak gitu. Dan kedepannya aku ngerasa di sini ada seseorang yang akan ketemu dengan kamu atau yang akan kamu temui di sini. Ini ini bisa tentang sahabat, teman, atau mungkin orang baru yang akan berteman dengan kamu. Tapi aku ngerasa ini energinya masih cukup positif ya. Ya saranku sih kamu coba untuk interaksi dulu dengan dia sih gitu. Ambil sisi positifnya dari dia. Aku ngerasa seseorang ini bisa menjadi teman kamu, bisa dekat dengan kamu juga. Bisa juga mungkin seseorang ini akan kayak banyak ngasih nasihat ke kamu, ngasih masukan ke kamu gitu loh. Ya saranku sih coba dengerin dulu. Ya walaupun mungkin karakter orang ini agak sedikit keras dalam berbicara atau memberikan saran, agak terlalu tegas gitu ya. Tapi ya sekali lagi ambil positifnya deh kayak gitu ya. Karena yang akan terkoneksi ini masih cukup positif sih energinya ya. Kayak gitu. Nah, itu dalam sisi sosial ya. Dalam sisi asmara aku ngerasa di sini iya ya, ini untuk kamu yang single ya, ini memang ada seseorang yang sebenarnya ini antara untuk kamu yang mungkin sedang dekat dengan seseorang ya. Untuk kamu yang sedang dekat dengan seseorang belum lama ini, atau bisa jadi orang baru juga yang akan hadir dalam kehidupan kamu, ya nanti kamu amati sendiri.
Seseorang ini diam-diam menghanyutkan, dan juga secara perlahan aku ngerasa di sini ada juga di antara kamu yang lagi berbunga-bunga dengan seseorang ini, karena secara karakternya cukup menarik, cukup asik, cukup seru, dan kamu ngerasa cukup nyaman juga dengan dia, kayak gitu. Nah, untuk kamu yang sedang berchemistry dengan seseorang di sini, tapi di balik perasaan yang berbunga-bunga itu, di dalam hati penuh dengan tanda tanya. Ya bara, dia serius nggak ya? Gitu. Karena perlakuan dia, secara karakternya dia juga seakan-akan terlihat seseorang ini seperti memberikan harapan ke kamu, kemudian ada bicara tentang masa depan juga, gitu loh. Tapi entah kenapa ya, aku ngerasa dalam hati kok masih ada keraguan gitu. Dalam dirimu tuh masih ada ragu. Ya kamu berchemistry sih sebenarnya dengan dia. Kamu tuh naksir, dia juga naksir kamu gitu. Cuman dari dirimu tuh kayak masih up and down, masih maju mundur, iya enggak, kayak gitu. Oke, nah, ini bisa jadi gini ya, karena sampai ke hari ini aku ngerasa banyak juga di antara kamu yang sedang berproses tentang masa lalu ya, tentang orang yang ya pernah ngebuat kamu kecewa. Ini saya belak-belakan aja sih, masih ada perasaan kecewa dengan seseorang sebelumnya yang masih ke bawah sampai hari ini. Jadi aku ngerasa proses kedekatan kamu dengan orang yang di bulan ini itu terasa kayak maju mundur karena masih ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran nanti takutnya kamu salah orang, salah berhubungan sama orang, dan juga mungkin takut nanti sifat dia sama kayak yang dulu, kayak gitu. Aku tak minum dulu bentar ya Lur ya. Seperti biasa lah ya, videonya tuh nggak saya edit, jadi ya biar kayak kita lagi ngobrol gitu aja sih ya. Oke. Mengenai keraguan dalam hati ya, ini luas ya pengertiannya. Keraguan ini bisa tentang asmara atau orang yang sedang dekat sama kamu, bisa juga tentang seseorang yang mungkin mau mengajak kamu kerjasama, entah itu masalah bisnis, kerjaan atau apapun itu gitu loh ya. Tapi itu tadi aku ngerasa sangat terasa banget energi keraguan dari diri kamu tentang seseorang di sini. Sebenarnya sih mengenai keraguan ini bisa positif juga sih ya. Dalam arti terkadang alam itu ngasih petunjuk, ngasih petanda ya tentang sesuatu yang harus kamu koreksi gitu loh. Ini clue-nya ya untuk beberapa hari ke depan, atau mungkin saat ini ada di antara kamu yang sedang merasakan suatu keraguan dengan seseorang. Nah, bersyukurlah kamu ketika kamu punya rasa ragu. Kenapa? Ketika keraguan itu muncul dalam dirimu, itu bisa seperti sinyal, bisa suatu seperti rem agar kamu tuh mengkoreksi dulu nih, belajar memahami. Ini orang bisa dipercaya nggak sih? Ini orang bisa menjaga amanat nggak sih? Ini orang baik nggak sih? Kayak gitu loh. Ya, kalau dalam segi sosial, entah itu bisnis, kerjasama atau apapun, ini penting banget untuk kamu koreksi dulu gitu loh. Karena aku ngerasa di bulan ini kamu cukup berhati-hati juga ya dalam kehidupan. Kamu tidak berani untuk langsung memberikan kepercayaan dengan orang, kamu tidak berani langsung percaya dengan orang gitu loh. Aku ngerasa di dalam beberapa hari ke depan, aku ngerasa ya bahwa ketika kamu ingin percaya dengan seseorang, di situ langsung muncul suatu keraguan gitu loh. Mungkin ada yang ngerasa agak aneh dengan diri sendiri, kenapa begini ya. Nah, sebenarnya itu suatu sinyal atau petunjuk di mana kamu harus mengkoreksi dulu deh gitu loh ya.
please koreksi dulu deh, gitu. Ya. Karena kekhawatiran dan kecemasan kamu tentang kegagalan kamu atau kekecewaan kamu sebelumnya, aku ngerasa itu menjadi suatu pengalaman yang berharga untukmu kemarin atau beberapa waktu yang lalu, sehingga kamu sekarang itu lebih teliti loh sebenarnya gitu. Nah, oke. Nah ini, jadi nyambung ya, bahwa di sini perlu kamu koreksi deh, saranku koreksi dulu, dan please jangan gerusa-gerusu ya. Kita lanjut, kita kembali ke masalah asmara tadi. Di sini pesanku ya, kalau kamu sedang berchemistry, berbunga-bunga dengan seseorang, kamu jalanin dulu deh, gitu. Kenapa? Karena kecemasan dan keraguan kamu itu tidak akan terjawab kalau kamu tidak menjalanin dulu. Nah, pesanku di sini, masalah perasaan, ya jangan kamu kedepankan perasaan kamu, dalam arti kamu jalin hubungan dulu sama dia, ya sayangi dia dengan sewajarnya saja. Di sisi lain kamu harus pakai akal sehatnya gitu loh, ya. Jangan biarkan perasaanmu terlalu dalam dengan seseorang ini. Kenapa? Karena karakter dia ini cukup menghanyutkan gitu loh. Kalau nggak hati-hati ya kamu bisa dalam juga menanam perasaan ke dia ini gitu, ya. Kayak gitu, Lur. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk kamu yang sedang dekat dengan seseorang di bulan ini, ya ini ya, ada kemungkinan di akhir bulan ya, mendekati akhir bulan sih. Ini energinya mendekati akhir bulan. Ini sebagai gambaran saja bahwa aku ngerasa ini cukup cepat untuk membahas tentang masa depan tuh, begitu cepat gitu loh. Ya mungkin kamu kenal atau deket sama dia ini belum lama. Ya memang ada perasaan di sini, dia juga ada perasaan ke kamu juga ada gitu kan. Nah, cuman dalam proses kedekatan kamu yang belum lama ini, dia itu nantinya akan banyak membahas tentang masa depan gitu loh. Dan juga ada niat dari dia itu mau memperkenalkan keluarga dia ke kamu, atau mungkin ngajak kamu untuk berkenalan ke salah satu keluarganya dia, kayak gitu. Nah, hal itu otomatis ngebuat kamu tambah yakin kan dengan dia. Oh, ini kayaknya serius nih gitu. Dia mau ngenalin aku dengan keluarganya kok gitu ya. Jadi kepercayaanmu tuh semakin dalam nantinya. Tapi ya saranku di sini, please jangan sampai berasumsi yang berlebihan tentang sikapnya dia gitu loh. Dalam arti kamu perlu koreksi dulu ya di sini ya. Ya gitu. Ketika kamu nanti atau dia memperkenalkan orang terdekat dia dengan dirimu, ya kamu di situ sekaligus mempelajari dan memahami bagaimana tentang keluarganya dia atau orang terdekatnya dia, bagaimana sifat sikap mereka gitu loh. Kamu coba untuk beradaptasi dulu di situ, gitu loh. Jadi jangan langsung berasumsi, wah dia nih mau serius banget sama aku, bla bla bla. Itu nanti dulu deh gitu loh. Karena di sini banyak banget PR kamu gitu loh. Aku ngerasa kamu harus kenalin dia lebih dalam lagi. Ya, apalagi untuk kamu yang sudah siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan, untuk kamu yang memang sudah berani untuk menikah ya, ini saranku lebih hati-hati lagi gitu loh. Ya, karena ya tahu sendiri, untuk pasangan hidup itu nggak semudah itu, kita memilihnya tuh nggak mudah gitu loh. Jadi perlu pengenalan lebih dalam. Nah, saya lanjutkan lagi di sini teman-teman. Ini tak kasih petunjuk dulu untuk beberapa saja di antara kamu yang mungkin punya pasangan tapi dia sudah punya pasangan gitu, atau mungkin ya gini, cinta segitiga di sini. Ini clue-nya adalah untuk kamu yang punya pasangan tapi pasangan kamu sudah punya pasangan gitu loh, maksudnya. Hati-hati ya. Ada keributan nantinya, ada masalah di sini gitu. Cuman masalahnya gimana, I don't know tentang itu, saya tidak tahu secara pasti.
Cuma aku ngerasa akan ada konflik di sini. Jadi hati-hati ya di situ ya. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan lagi di dalam hubungan kamu dengan doi dalam waktu dekat di bulan ini. Ya memang sih bulan ini aku ngerasa ada sifat dia atau sikap dia tuh yang membuat kamu kecewa, membuat kamu ya cukup gimana gitu loh ya. Tapi ya bulan ini tuh walaupun hubungan kamu agak sedikit ruwet ya atau suka berantem gitu, miskomunikasi, banyak juga miskomunikasi, gagal komunikasi, tapi di bulan ini aku ngerasa hubungan kamu masih cukup kuat sih, ya masih cukup kuat kok dengan dia gitu. Ya walaupun aku ngerasa apa ya, sifat dia itu sedikit berubah atau mungkin banyak berubahnya, ya kamu sendiri yang bisa ngelihat gitu. Oke, tak kasih petunjuk ya di sini ya. Untuk kamu yang sudah punya hubungan, ini vice versa, bisa kamu bisa pasangan kamu ya. Apa yang sedang dia rasakan sih gitu. Aku ngerasa dia itu dia sedang mengalami kecemasan, overthinking, dan juga ada konflik batin di sini. Bisa jadi karena dia mengingat suatu peristiwa atau masalah, entah itu tentang kamu, misalkan ya dulu mungkin pernah selingkuh, terus minta maaf, terus baikan lagi, ini masih membekas. Jadi ini tuh ada luka ya, ada luka lama yang masih membekas. Ya, bisa tentang perselingkuhan, bisa tentang sifat, bisa tentang ucapan atau lisan yang pedes gitu. Ini vice versa ya, bisa kamu, bisa pasangan kamu. Ya kamu sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau kamu ngelihat pasangan kamu kok banyak berubah, kemudian dia sensitif gitu kan. Ini jangan kamu ikut-ikutan marah gitu loh. Kamu jangan ikut-ikutan marah. Oh dia marah, kamu marah, nah salah. Kamu coba pahami dulu kenapa dia bisa kayak gitu loh. Kenapa dia bisa seruat ini, kenapa dia bisa sesensitif ini. Coba dipahami dulu, dipelajarin dulu tentang dia. Jadi jangan terburu-buru berasumsi negatif ke dia gitu loh, ya. Ini yang membuat dia tertekan gitu loh, ya. Nah, seseorang ini sebenarnya seseorang ini sedang berkonflik batin ya. Dia sedang berdebat di dalam hati dan pikirannya gitu. Antara perasaan dan pikiran dia ini, dia sedang berdebat loh di sini. Kayak gitu. Ya, ini tentang kamu juga gitu. Mungkin dia sedang renung tentang sifat kamu, perlakuan kamu, kayak gitu. Atau luka lama, ya ada luka hati di sini yang aku ngerasa kayak terbongkar lagi atau terkelupas gitu loh. Sebenarnya luka dia ini sudah cukup baik gitu ya. Cuman karena mungkin ada masalah ya antara kamu dan dia, ini terkelupas lagi luka ini gitu loh. Ya. Dan juga aku ngerasa ini masalah ungkit-ungkitan juga ya. Ungkit-ungkitan dan saling menyalahkan gitu loh. Nah, pada akhirnya bisa jadi menjadi suatu keributan. Tapi nah, ya bulan ini tuh mana ya? Seru sih. Nah, bulan itu hawanya tuh seru dan menantang gitu loh, Lur. Nah, untuk kamu yang mungkin sedang ribut, sedang bermasalah, atau mungkin bingung melihat sifat pasangan kamu di sini, yaitu tadi petunjuknya, sabar dulu, tenang dulu, jangan gampang berasumsi negatif ke dia. Kamu perlu koreksi dan pahami kenapa dia begini, kenapa dia bisa begitu. Ya, coba lihat riwayatnya dia. Coba lihat track recordnya dia gitu. Mungkin dia ada masalah dengan keluarganya dia atau tentang sifatmu juga kayak gitu. Jadi diolak-alik dulu di sini, ya. Itu penting banget loh. Agar kamu bisa menempatkan diri di situasi yang tepat gitu loh. Karena situasi kamu di beberapa waktu ke depan ini nggak bisa pakai emosi. Lu nggak akan selesai masalah lu kalau lu pakai emosi, Lur. Nggak akan beres gitu loh. Ini perlu ketenangan, perlu kepala dingin nih untuk ngupas atau menghadapi permasalahanmu dengan dia, konflikmu dengan dia, ya. Gitu. Kenapa saya bahas ini? Karena
seribut-ributnya kamu dengan dia di bulan ini, hatimu juga nggak bisa bohong. Hatimu tuh masih sayang sama dia dan dia pun juga sama gitu loh. Tapi kan di dalam diri manusia itu terkadang perasaan itu naik turun ya. Perasaan itu naik turun. Nah, ketika seseorang ini sedang ya contoh diri kita sendiri lah ya, diri kita sendiri nih. Kita kalau lagi adem ya, hati, pikiran, otak itu lagi adem, maka perasaan cinta atau kasih sayang itu akan naik gitu loh. Nah, cuman ketika kita sedang emosi ya, sedang tidak enak hati dengan seseorang ya, maka perasaan cinta itu akan menurun gitu loh. Jadi perasaan cinta itu bisa naik, bisa turun. Nah, di sini karena mungkin dia sedang banyak pikiran, bisa tentang kerjaan juga di sini gitu. Sehingga ngebuat perasaan cintanya dia ini menurun dan sisi negatifnya dia naik. Jadi ada keterbalikan di sini. Ya, secara energinya tuh terbalik gitu loh. Ini bukan berarti dia tidak cinta, tidak sayang atau benci kamu. Kamu nggak tentang itu gitu. Cuman konflik yang sedang dia hadapi ini loh agak ribet lur gitu. Ya, dan ya semoga kamu itu bisa jadi orang yang memahami gitu, bisa memahami gitu ya. Kemudian ya jangan protes dulu. Aku sering memahami dia kok mas, tapi dia nggak bisa memahami aku, bla 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 bla. Loh, nah gimana kalau sama-sama keras ya nggak akan ada jalan keluarnya nantinya gitu loh ya. Gitu. Dan aku ngerasa ya konflikmu dengan dia ini juga ya perlahan juga akan adem dengan sendirinya kok nanti gitu loh. Dan ada momen di mana dirimu dan dia akan ketemu ya, untuk mungkin yang sedang jauh-jauhan ini akan ketemu, bisa ketemu secara komunikasi, bisa ketemu secara langsung ya, nggak tahu yang mana ya, nanti lihat sendiri deh. Dan juga untuk kamu yang deket sama dia atau yang selalu bersama dia, ya udah nanti akan ada momen senyum, tertawa gitu. Ada momen dinginnya di sini, ada momen kayak maaf-maafan gitu. Aku ngerasa ada yang akan minta maaf di sini. Ya semoga hati yang pada keras ini semoga cepat dingin ya hatinya, bisa cepat maaf-maafan gitu loh. Jadi ada momen di sini yang kayak membaik lagi gitu loh ya. Jadi jangan sedih, jangan berkecil hati, dan please kamu butuh ketenangan juga saat ini agar kamu bisa melihat lebih luas tentang masalah kamu dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu loh. Gitu. Oke. Ya aku suka endingnya sih. Aku suka endingnya hubungan kamu tuh pada akhirnya berpelukan gitu. Ya. Nanti juga ada momen juga di sini kamu akan tertawa dengan sikapmu dengan dirimu sendiri. Kok bisa ya aku begitu ya? Kok bisa aku begini ya? Kok bisa aku begitu? Kayak lucu aja sih ngelihat diri kita sendiri itu ternyata bisa begini, bisa begitu. Gitu ada momen itu nantinya sih. Gitu. Oke. Aku yakin kamu bisa kah? Aku yakin kamu bisa beresin urusan kamu dengan pasangan kamu kok. Tapi ingat ya, dirimu dulu nih, didinginin. Ya, perasaan pikiranmu diademin dulu nih. Lu nggak akan bisa mecahkan problemmu ini ketika lu panas. Itu aja. Oke? Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Ya semoga ya doain aku sehat lah, nanti tak kasih clue terus everyday setiap hari untuk teman-teman. Ya readingan seperti ini hanya sebagai untuk pengingat, untuk gambaran agar teman-teman bisa selalu menjalani kehidupan hari demi hari dengan baik ya. Di sini saya cuma sekedar mengingatkan dan ngasih gambaran saja. Ya semoga ada manfaatnya sih. Kita jumpa lagi ya nanti di clue dan clue berikutnya ya lur ya. Sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke, bye-bye.